sebuah desa kecil yang tenang, di antara sawah hijau dan jalanan tanah yang berdebu, hiduplah seorang pria bernama Andika. Ia baru saja menikah setahun lalu dengan Rara, gadis yang ia cintai sejak lama. Namun, keadaan memaksa Rara untuk merantau ke Malaysia demi membantu perekonomian keluarga. Andika ditinggalkan dengan janji bahwa Rara akan kembali secepatnya. Tapi waktu berlalu dan kepulangan itu terasa semakin jauh. Hari-hari Andika kini diisi dengan bekerja di ladang dan pulang ke rumah yang kini terasa lebih sepi. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap merasa tidak sendirian. Kehadiran Sari, ibu mertuanya. Sari adalah wanita paruh baya yang masih terlihat anggun. Senyumnya selalu lembut, dan caranya merawat rumah membuat segalanya terasa lebih hangat. Sejak kepergian Rara, ia sering memasakkan makanan untuk Andika, memastikan menantunya itu tidak kekurangan perhatian. Suatu malam, saat hujan turun deras, Andika duduk di teras rumah, menatap air yang jatuh tanpa henti. Sari datang membawa secangkir teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Jangan terlalu banyak melamun, nanti masuk angin," katanya lembut. Andika tersenyum tipis, menerima teh itu dengan kedua tangan. "Aku hanya memikirkan Rara, Bu. Sudah lama dia pergi dan aku tidak tahu kapan dia pulang." Sari menghela napas pelan. "Aku juga merindukannya, tapi kau harus kuat, Andika. Rara pasti juga ingin kau tetap baik-baik saja di sini." Andika menatap wajah Sari dalam cahaya temaram. Ada ketenangan di sana, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. "Bu, seandainya Rara tidak pernah kembali, apakah aku akan selamanya sendirian?" tanyanya tiba-tiba. Sari menoleh, jelas terkejut dengan pertanyaan itu. Matanya mencari sesuatu di wajah Andika, seakan mencoba memahami maksud di balik kata-katanya. "Kenapa kau bertanya seperti itu?" Suaranya nyaris seperti bisikan. Andika menggigit bibirnya, lalu menatap jauh ke hamparan hujan. "Karena kadang aku merasa tidak sendirian, karena ada seseorang di rumah ini yang selalu membuatku merasa tetap hidup." Sari menarik napas dalam. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang tak seharusnya ada. Sesuatu yang tumbuh perlahan, tanpa disengaja, tanpa diinginkan. "Andika, jangan berkata seperti itu." Andika tersenyum samar. "Aku tahu ini salah, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Hujan terus turun, mengisi keheningan di antara mereka. Sari menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam erat di atas pangkuan. "Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi, Andika," katanya akhirnya, dengan suara bergetar. Andika mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu, tapi aku juga tahu bahwa perasaan tidak bisa dipilih." Sari menatapnya sekali lagi, lalu berdiri perlahan. "Malam ini sudah larut, lebih baik kau masuk dan beristirahat." Andika tidak menahannya. Ia hanya menatap punggung Sari yang semakin menjauh, meninggalkannya dalam kesunyian yang lebih pekat dari hujan yang mengguyur malam itu. Dan di dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini cinta atau hanya kesepian yang menyamar? Malam itu berlalu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Andika berbaring di kamarnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar-putar. Ia tahu perasaan yang mulai tumbuh ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Namun, setiap kali ia mencoba mengabaikannya, semakin dalam ia terjerat. Keesokan paginya, Sari seperti biasa sudah lebih dulu bangun, menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng menyebar ke seluruh rumah, mengingatkan Andika pada masa-masa kecilnya, saat ibunya sendiri yang memasak untuknya. Saat Andika masuk ke dapur, Sari menoleh dan tersenyum kecil. "Kau bangun lebih siang hari ini." "Semalam aku sulit tidur, Bu," jawab Andika jujur. Sari terdiam sejenak sebelum berbalik ke kompor. "Pikiran yang terlalu berat hanya akan membuatmu lelah, Nah.
Lebih baik kau makan dulu. Andika duduk, memperhatikan gerakan tangan Sari saat ia menyiapkan piring. Begitu anggun, begitu lembut. Namun, entah mengapa ada ketegangan di antara mereka. Saat Sari duduk di depannya, keheningan kembali memenuhi ruangan. Hanya terdengar suara denting sendok yang menyentuh piring, hingga akhirnya Andika memberanikan diri berbicara. Bu, apakah kau pernah merasa kesepian? Sari terdiam, lalu menatapnya dengan mata yang sedikit ragu. Tentu saja, kesepian itu bagian dari hidup, tapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai kita. Andika menelan ludah. Bagaimana kalau kesepian itu membuat kita menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya kita inginkan? Sari meletakkan sendoknya perlahan. Napasnya terdengar berat, sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara nyaris berbisik. Maka kita harus cukup kuat untuk menahan diri. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Sesuatu yang terus tumbuh meski mereka berusaha mengingkarinya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuyarkan momen itu. Andika bergegas berdiri dan membuka pintu. Seorang tetangga datang, mengabarkan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Andika, aku baru dapat kabar. Rara akan pulang dalam waktu dekat. Jantungnya berdegup keras. Di baliknya, Sari membeku di tempat. Kata-kata itu seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi mengapa ada rasa lain yang muncul? Dan dalam sekejap, mereka menyadari bahwa batas yang selama ini mereka coba jaga kini semakin rapuh. Kabar kepulangan Rara seharusnya menjadi angin segar, membawa kebahagiaan setelah sekian lama menunggu. Namun, bagi Andika dan Sari, berita itu justru menghadirkan gelombang perasaan yang tak terduga. Sejak kabar itu datang, suasana di rumah berubah. Ada jarak yang kini sengaja diciptakan. Sari lebih banyak menghindari Andika, sibuk membersihkan rumah, merapikan kamar Rara, dan memastikan semuanya siap untuk kepulangannya. Andika hanya bisa memperhatikan dari jauh. Setiap kali ia ingin berbicara, Sari selalu menemukan cara untuk menghindar. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit, Andika menemukan Sari duduk di teras, menatap pekarangan dengan tatapan kosong. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk berbicara sebelum semuanya berubah. Bu, Andika membuka suara, duduk di sebelahnya. Sari tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap jauh ke depan sebelum akhirnya berkata lirih. Besok atau lusa, Rara akan pulang. Semua akan kembali seperti dulu. Andika menghela napas. Apakah akan benar-benar kembali seperti dulu, Bu? Sari menoleh, tatapannya tajam namun penuh keraguan. Harusnya begitu. Itu yang seharusnya terjadi, Andika. Sejenak, mereka terdiam. Malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Tapi bagaimana dengan perasaan kita? Suara Andika hampir berbisik. Sari menutup matanya seolah ingin menepis pertanyaan itu. Kita tidak boleh terus memikirkannya. Ini bukan hal yang benar. Andika menghela napas panjang, merasa ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku tidak bisa mengingkari apa yang kurasakan. Sari membuka matanya perlahan, menatap Andika dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kita harus melupakan semuanya, demi Rara, demi keluarga. Andika menatap wajah Sari, mencoba mencari kepastian di sana. Namun, yang ia temukan hanya keteguhan yang semakin kokoh. Jadi, ini akan menjadi yang terakhir? Tanyanya, suaranya penuh kepasrahan. Sari mengangguk pelan, lalu tersenyum samar, senyum yang terasa lebih menyakitkan daripada air mata. Ya Andika, ini harus menjadi yang terakhir. Malam itu, mereka duduk dalam diam, membiarkan angin membawa pergi apa yang seharusnya tidak pernah ada.
Dan saat fajar menyingsing, keduanya tahu cinta dalam diam itu harus dikubur sebelum sempat benar-benar tumbuh. Hari yang ditunggu pun tiba. Rara pulang dengan senyum cerah, membawa koper besar dan segudang cerita dari negeri seberang. Rumah yang selama ini terasa sepi kini kembali ramai dengan suara tawanya. Andika berusaha menampilkan ekspresi bahagia. Ia menyambut Rara dengan hangat, membantunya membawa barang-barang ke dalam kamar. Namun, di sudut matanya, ia bisa melihat Sari yang hanya berdiri di ambang pintu, tersenyum, tetapi dengan sorot mata yang berbeda. Malam itu, setelah seharian bercengkrama dengan Rara, Andika keluar ke teras, mencari udara segar. Ia butuh ruang untuk bernapas, untuk meredakan gejolak yang masih tersisa dalam dirinya. Lama tidak bertemu, kau jadi lebih pendiam. Suara Rara terdengar di belakangnya. Andika menoleh dan tersenyum kecil. Aku hanya masih menyesuaikan diri. Sudah lama, rumah ini terasa berbeda tanpamu. Rara tertawa pelan, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Andika. Aku juga merindukanmu. Aku janji, setelah ini aku tidak akan pergi lama lagi. Andika mengangguk, tetapi hatinya terasa kosong. Seharusnya ia bahagia, seharusnya ini yang ia inginkan. Rara kembali, keluarganya utuh. Namun, ada sesuatu yang masih menggantung di dalam dirinya, sesuatu yang tidak mudah ia hapus. Di dalam rumah, Sari berdiri di balik tirai jendela, memperhatikan mereka. Ia menggenggam erat jemarinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Namun, saat tatapannya bertemu dengan Andika yang menoleh ke arahnya sekilas, ia tahu perasaan itu tidak benar-benar hilang, hanya terkubur dalam menunggu waktu yang entah kapan akan kembali bangkit. Dan malam itu, dalam keheningan, mereka berdua mengerti bahwa ada luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh.